Bagian yang paling menarik dari wajah merpati adalah matanya. Sejak orang mulai membiakkan merpati, banyak yang telah dikatakan dan ditulis tentang subjek mata merpati. Saat Anda mengevaluasi mata merpati, yang penting adalah ukuran pupil, kekayaan warna, luas permukaan iris dan pigmentasinya, keseluruhan ekspresi mata. Dan, cincin Vermeyen, ukuran pupil berhubungan dengan sistem saraf dan kemauan burung. Hati-hati terhadap merpati yang memiliki pupil besar. Peningkatan ukuran pupil berarti penurunan kemampuan bertarung dalam keadaan sulit. Selama saya memelihara merpati, saya belum pernah melihat burung juara dengan pupil besar. Seorang pakar ahli pernah berkata, kami tidak tertarik pada murid kecil seperti itu, tetapi pada faktor yang menyebabkan mereka menjadi kecil. Karena ini terkait erat dengan kemauan. Selalu cari merpati dengan pupil yang, bahkan dalam kegelapan semi, lebih kecil dari burung lainnya. Merpati dengan pupil yang tidak berubah sama sekali dalam kondisi pencahayaan yang berbeda, tetapi selalu memiliki ukuran yang sama. Bagi saya sama sekali tidak berguna untuk berkembang biak maupun untuk terbang tinggi atau balapan. Saat menilai kualitas seekor merpati, skala pengukuran penting berikutnya adalah warna iris. Iris adalah cincin berwarna antara pupil dan kornea. Terkadang Anda mungkin melihat cincin hitam tipis yang memisahkan iris dari kornea. Cincin itu dinamai Louis Vermeyen, cincin Vermeyen, dan sangat terlihat pada burung yang lebih muda. Belum pernah cukup dibuktikan apakah mata yang pucat atau berwarna cerah itu baik atau buruk. Tapi saya tidak pernah menyamarkan pendapat saya. Saya lebih suka mata merpati yang kaya warna. Warna mata dan kekayaan warna itu bergantung pada pigmentasi. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa semuanya tunduk pada warna mata. Tetapi warna yang bagus adalah pertanda positif. Juga tidak penting, atau diinginkan, agar warna hadir dalam cincin biasa. Iris mungkin menunjukkan semua variasi warna yang berbeda asalkan warnanya dalam. Mulai dari lingkar paling dalam hingga batas luar. Mata merpati dengan banyak warna bercampur menjadi satu seolah-olah seorang seniman mengambil semua sisa cat di paletnya dan melukis iris dengannya. Selain warna mata, alat yang bahkan lebih berharga untuk menilai kemungkinan penampilan seekor merpati adalah suplai darah ke mata. Ini karena terkait erat dengan komponen yang menentukan kemampuan untuk mencapai dan ini sekali lagi memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan tertentu yang relatif terhadap karakteristik umum merpati tertentu. Saat Anda memeriksa mata merpati di bawah sinar matahari langsung, mengarahkan paruhnya ke arah matahari, fenomena ini dapat dideteksi dengan mata telanjang. Semakin kasar permukaan iris ini, semakin banyak kapiler yang ada di mata, yang lagi-lagi menunjuk ke merpati dengan suplai darah yang lebih baik. Saat mempertimbangkan merpati dengan pupil besar, Anda hanya memiliki peluang sukses 10%. Sementara mata tanpa warna, atau tidak cukup granulasi memberi Anda peluang tidak lebih dari 20%. Akal sehat memberitahu kita bahwa untuk memiliki peluang sukses terbaik di masa depan, kita hanya boleh memelihara merpati dengan karakteristik yang memiliki efek positif pada kemampuan untuk berprestasi. Tingkat suplai darah ke mata, yang kita ukur dengan melihat granulasi dan jumlah warna merah, sangat penting karena memberi kita indikasi yang jelas tentang bagaimana suplai darah ke seluruh tubuh. Ketika suplai darah ke mata sangat baik, sangat kecil kemungkinannya tidak mencukupi ke bagian tubuh yang lain. Salah satu elemen dasar yang diperlukan untuk mencapai kemampuan adalah vitalitas. Vitalitas seekor merpati, sedikit banyak, mirip dengan burung yang sedang dalam kondisi prima. Merpati, dengan banyak vitalitas, akan tahun demi tahun, hari demi hari. Terlihat sama seperti merpati terbang biasa ketika dalam kondisi prima. Untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam vitalitas dan kondisi umum, tubuh merpati membutuhkan suplai darah yang secara konsisten lebih tinggi daripada rata-rata burung. Peningkatan suplai darah memperbaiki bentuknya, penurunan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahan penting dalam merpati yang secara konsisten memiliki vitalitas tinggi,
adalah sistem suplai darahnya yang sangat baik. Ketika kita dapat menyimpulkan dari granulasi dan warna mata bahwa terdapat suplai darah di atas rata-rata, kita dapat pada saat yang sama berasumsi bahwa ini berlaku untuk bagian tubuh burung lainnya. Merpati seperti itu memberi kita peluang yang jauh lebih baik daripada rata-rata untuk berhasil. Terkadang terjadi, untuk jangka waktu tertentu, warna mata dapat memudar secara signifikan pada merpati yang sedang stres, atau yang baru saja harus melakukan tugas yang berat. Kilau menghilang, menunjukkan bahwa seluruh organisme terlalu lelah, dan sebagai akibatnya, suplai darah berkurang hingga batas minimum. Merpati, yang memiliki karakteristik sistem suplai darah yang buruk, tidak dapat bekerja dengan baik. Sesuatu yang belum kita diskusikan, seperti sebelumnya adalah cincin pengawasan. Pengawasan, atau lingkaran korelasi, mata tanda, adalah tidak berwarna. Atau hitam, setengah atau seluruh lingkaran, terletak langsung antara iris dan pupil. Di masa lalu, juga di masa sekarang, ada penggemar yang menganggap ukuran dan bentuk lingkaran ini sebagai yang paling penting. Fancier yang sama ini mengklaim mampu menarik kesimpulan paling fantastis dari lingkaran korelasi ini. Ingat, merpati dengan korelasi lengkap atau lingkaran pengawasan lebih cocok untuk berkembang biak daripada untuk tujuan balap atau terbang. Dan akan disarankan bagi setiap peminat untuk memiliki beberapa burung ini di loteng mereka. Ciri lain dari mata merpati balap adalah cincin Vermeyen, juga lingkaran kesehatan merpati. Cincin Vermeyen adalah cincin hitam kecil yang memisahkan bagian mata yang berwarna dari kornea yang tidak berwarna. Cara terbaik untuk mengamati cincin ini adalah dengan melihat mata merpati muda bermata gelap, sambil memegangnya di bawah cahaya. Pada merpati dewasa, intensitas warna cincin merupakan salah satu alat ukur terbaik untuk menentukan bentuk. Sistem suplai darah yang mendekati sempurna menghasilkan burung yang mudah mencapai bentuk puncak. Pada saat yang sama, sistem suplai darah yang sempurna ini membuat cincin Vermeyen berubah dari warna abu-abu normal menjadi hitam pekat. Warna cincin menjadi alat bantu yang andal dalam menilai kondisi merpati secara keseluruhan selama seluruh musim turnamen. Sebagai kesimpulan, inilah satu ciri lagi dari mata. Ketika kita melihat seekor merpati tepat di wajah dengan ketinggian mata kita, sejajar dengan paruh burung, kita dapat melihat kedua matanya sepenuhnya. Saat mata dan wajah menyatu memberi Anda kesan wajah burung hantu, paling sering Anda berurusan dengan beberapa merpati terpintar di loteng.